Dihina suami dan mertua karena berjualan daster. Kupamerkan butik besar milikku dekat rumah mereka setelah bercerai. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Pernikahanku dengan Mas Bahrul seharusnya menjadi awal dari kebahagiaan yang kutunggu-tunggu. Aku adalah wanita yang selalu memimpikan rumah tangga penuh cinta, di mana suami dan istri bisa saling mendukung dalam suka maupun duka. Namun, ternyata aku terlalu naif. Sejak awal, tanda-tanda bahwa aku yang akan lebih banyak berjuang sudah tampak jelas. Tapi aku memilih menutup mata karena cinta. Mas Bahrul bukan berasal dari keluarga yang kaya, tetapi ia bekerja di perusahaan sebagai karyawan biasa. Sementara aku seorang pedagang yang cukup stabil pendapatannya. Aku tidak pernah mempermasalahkan perbedaan ekonomi di antara kami. Bagiku, pernikahan bukanlah soal siapa yang lebih kaya, tapi tentang bagaimana kita bisa saling melengkapi. Saat kami mempersiapkan pernikahan, aku melihat sendiri bagaimana keluarganya tidak banyak berkontribusi. Sebagian besar biaya pernikahan berasal dari tabunganku sendiri, termasuk catering, dekorasi, bahkan cincin pernikahan kami. Aku masih ingat bagaimana ibuku sempat menanyakan hal itu, dengan nada ragu. "Nak, kamu yakin dengan pilihanmu? Tidak masalah jika kamu membantu, tapi jangan sampai kamu yang menanggung semuanya sendiri." Aku hanya tersenyum dan berkata, "Mas Bahrul pasti akan membalas semua ini dengan cinta dan tanggung jawab, Bu. Aku percaya dia." Namun, keyakinanku mulai goyah ketika aku melihat sikap keluarga Mas Bahrul yang seolah menganggap hal ini wajar. Tak ada rasa terima kasih yang tulus, tak ada usaha untuk sekadar menunjukkan penghargaan. Mereka datang ke pernikahan hanya sebagai tamu yang duduk menikmati hidangan. Seakan-akan pernikahan ini adalah pesta yang mereka hadiri tanpa keterlibatan apapun. Saat itu, aku mulai merasa ada yang janggal, tapi aku menenangkan diri. Mungkin mereka hanya malu karena tidak bisa banyak membantu, pikirku. Hari pernikahanku tiba. Aku mengenakan kebaya putih yang kupesan dengan uang hasil jerih payahku sendiri. Aku ingin hari itu menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Saat berjalan ke pelaminan, aku mencoba mengabaikan perasaan aneh yang menyelinap dalam hatiku. Aku mencoba fokus pada senyum Mas Bahrul, yang saat itu terlihat bahagia. Aku berpikir bahwa setelah ini, aku akan memiliki pasangan yang akan bersamaku, menghadapi hidup bersama-sama. Namun, harapan itu mulai retak sejak hari pertama kami berumah tangga. Aku masih ingat ketika kami pindah ke rumah kecil yang telah kupersiapkan sebelumnya. Rumah itu adalah hasil dari tabunganku juga. Mas Bahrul tak banyak membantu dalam proses pindahan. Ia lebih banyak duduk dan mengobrol dengan teman-temannya. Aku masih mencoba memahami, berpikir bahwa mungkin ia lelah setelah acara pernikahan yang cukup melelahkan. Tapi ketika hari-hari berlalu, aku mulai menyadari bahwa aku bukan hanya seorang istri, tapi juga menjadi tulang punggung dalam pernikahan ini. Aku yang mengatur keuangan, aku yang membayar tagihan, aku yang memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Mas Bahrul bekerja, memang, tapi penghasilannya masih kurang untuk kebutuhan rumah tangga kami, atau justru Mas Bahrul sendiri yang hidup hedon. Ketika aku menyarankan agar ia mencari pekerjaan yang lebih baik atau setidaknya belajar berbisnis bersama denganku, ia hanya menjawab dengan santai, "Aku nggak bakat dagang, Dik. Kamu aja yang jago jualan." Kata-kata itu sebenarnya bukan pujian, melainkan bentuk dari keengganannya untuk berusaha lebih. Aku mulai merasa ada ketimpangan dalam hubungan kami, tapi aku tetap bertahan. Aku berpikir bahwa mungkin Mas Bahrul butuh waktu untuk berkembang. Aku yakin, suatu saat ia akan sadar bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang aku yang berjuang sendiri. Namun, aku salah. Ketika aku mulai menjalankan daganganku dengan lebih serius,
membuka toko kecil di depan rumah untuk menjual daster dan kain batik, aku mulai melihat perubahan dalam sikap Mas Bahrul. Bukannya bangga, ia justru mulai merasa malu. Dan itu adalah awal dari luka yang semakin lama semakin dalam. Aku masih ingat betul hari pertama aku membuka toko kecil di depan rumah. Toko itu sederhana, hanya berupa etalase kaca dengan beberapa gantungan daster dan kain batik yang kujual dari produk orang lain. Awalnya, aku begitu bersemangat karena daganganku ini memang sangat menghasilkan. Sebelum menikah, aku membuka toko di dekat rumah untuk menjual daster dan kain batik. Dan terbukti uang tabungan dari hasil berdagang mampu membawaku sejauh ini. Daganganku disukai oleh banyak orang. Tapi ternyata, bukan dukungan yang pertama kali ku dapat. Justru cemoohan yang lebih dulu datang. Aku masih ingat bagaimana ibu mertuaku pertama kali melihat toko kecilku. Ia datang ke rumah, membawa beberapa makanan untuk Mas Bahrul. Dan saat matanya menangkap etalase kecil di depan rumah, ekspresinya langsung berubah. Ia mendekat, mengamati deretan daster yang tergantung di sana, lalu mendengus pelan. "Jadi ini yang kamu lakukan?" tanyanya. Suaranya terdengar merendahkan. Aku mengangguk, masih berusaha tersenyum. "Iya, Bu. Aku jualan daster dan kain batik. Bahannya bagus, Bu. Nyaman dipakai. Banyak ibu-ibu yang suka." Alih-alih menunjukkan ketertarikan, ibu mertuaku malah tertawa kecil, seolah yang kulakukan ini adalah sesuatu yang konyol. "Astaga, Dinda, kamu ini istri Bahrul. Masa kerjaannya jualan daster di depan rumah? Nggak malu?" Aku terdiam, mencoba memahami maksud ucapannya. "Malu, Bu? Kenapa harus malu? Ini kan usaha yang halal." Tetap saja, ia mengibaskan tangannya, seolah tidak peduli. "Kamu ini menantu keluarga kami, bukan orang biasa yang harus berjualan di pinggir jalan seperti ini. Harusnya kamu cari pekerjaan yang lebih. Ya, lebih pantaslah. Kalau perlu, minta suamimu yang cari nafkah, jangan malah kamu yang repot-repot." Aku tersenyum pahit. Mas Bahrul hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan, tetapi gaya mertuaku sudah seperti anaknya pemilik perusahaan. Seandainya ia tahu bahwa justru akulah yang selama ini menopang ekonomi rumah tangga, mungkin ia tidak akan berbicara seperti itu. Tapi aku tidak ingin membela diri. Aku masih berpikir bahwa mereka hanya belum memahami pekerjaanku. Ternyata, cemoohan tidak berhenti di situ. Setiap kali ada acara keluarga, mertuaku sering berkomentar sinis di depan sanak saudara lainnya. "Istri Bahrul itu loh, jualan daster. Tiap pagi naruh-naruh daster di depan rumah, kayak pedagang di pasar," katanya sambil tertawa. Orang-orang di sekitarnya ikut tertawa, seolah yang dikatakannya adalah lelucon yang sangat lucu. Sementara aku hanya bisa tersenyum kaku, menahan rasa perih di hati. Aku ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa daster-daster yang kujual bukan sembarang daster. Bahwa memiliki keinginan untuk belajar dari berjualan terlebih dahulu, lalu membuat bisnis yang lebih besar di balik toko kecilku itu. Tapi aku memilih diam. Aku tidak ingin membuang energiku untuk orang-orang yang sudah memiliki pandangan sempit. Aku pikir, paling tidak suamiku akan membelaku. Tapi ternyata, Mas Bahrul justru mulai menunjukkan ketidaknyamanannya. Awalnya, ia hanya diam setiap kali keluarganya mencemoohku. Tapi lama-lama, ia mulai menunjukkan rasa malunya secara terang-terangan. Suatu hari, saat kami sedang makan malam bersama, ia meletakkan sendoknya dengan kasar dan menatapku dengan wajah serius. "Dinda, kamu gak capek jualan kayak gitu terus?" tanyanya. Aku menoleh, sedikit bingung. "Maksudnya?" "Maksudku, ya, apa nggak ada usaha lain yang lebih pantas? Maksudku, kita ini keluarga yang punya nama baik. Masa istriku kerjaannya jualan daster?" Aku terdiam. Ini pertama kalinya Mas Bahrul menunjukkan sikap malu terhadap pekerjaanku secara terang-terangan.
Aku mencoba memahami sudut pandangnya, tapi semakin kupikirkan, semakin aku merasa sakit hati. "Mas," kataku pelan, mencoba tetap tenang. "Kenapa sih, Mas? Jualan daster itu dianggap rendah? Ini pekerjaan yang halal. Aku suka melakukannya. Lagi pula, aku sudah lama berjualan daster dan mempunyai niat ingin memproduksi batik sendiri. Aku ingin usahaku berkembang, Mas." Mas Bahrul menghela napas panjang, tampak tidak tertarik dengan penjelasanku. "Tetap saja, Dinda. Aku malu kalau teman-teman tahu istriku jualan daster. Mereka bisa ngomongin aku di belakang." Hatiku mencelos. Jadi selama ini, yang lebih penting baginya adalah omongan orang lain? Aku menatap suamiku, mencari secuil kebanggaan di matanya. Tapi yang kutemukan hanya rasa malu dan ketidakpercayaan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku merasa seperti orang asing di dalam rumahku sendiri. Aku mulai mempertanyakan apakah pernikahan ini benar-benar tempatku. Jika suamiku saja malu dengan pekerjaanku, lalu untuk apa aku terus bertahan? Sejak percakapan malam itu, aku mulai merasakan perubahan yang semakin nyata dalam sikap Mas Bahrul. Ia tidak lagi berbicara banyak saat di rumah. Jika dulu ia sering bertanya bagaimana penjualan dasterku, kini ia bahkan tidak mau menoleh ke arah tokoku. Setiap kali ada pelanggan yang datang, ia buru-buru masuk ke dalam kamar atau pura-pura sibuk dengan ponselnya. Aku mencoba mengabaikan sikapnya. Aku berpikir mungkin ia hanya butuh waktu untuk menerima pekerjaanku. Tapi ternyata, sikapnya justru semakin parah. Setiap kali ada teman-temannya yang datang berkunjung, aku melihat ekspresi wajahnya yang berubah. Ia seperti ketakutan jika mereka mengetahui apa pekerjaanku. Aku ingat suatu hari ketika salah satu temannya, Arif, berkunjung ke rumah. "Wah, Dinda sibuk ya? Jualan daster nih?" tanya Arif sambil tertawa kecil. Aku tersenyum dan mengangguk. "Iya, alhamdulillah, lumayan." Tapi saat aku menoleh ke arah Mas Bahrul, aku melihat wajahnya yang merona merah, bukan karena bangga, melainkan karena malu. Setelah Arif pulang, ia langsung menatapku dengan tatapan penuh kecewa. "Kamu nggak perlu pamer-pamer jualan daster ke teman-temanku," katanya ketus. Aku tertegun. "Pamer?" Aku cuma menjawab pertanyaannya. "Mas, memangnya salah?" Ia menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. "Bukan gitu, Dinda. Aku cuma, aku nggak nyaman. Mereka pasti bakal ngomongin aku di belakang, ngetawain aku karena istriku jualan daster." Aku merasakan sesuatu yang panas mengalir di dadaku. Aku ingin marah, tapi aku menahannya. "Jadi, menurut Mas, aku harus berhenti jualan? Terus aku harus ngapain?" tanyaku, berusaha tetap tenang. "Bukan berhenti, tapi cari kerja yang lebih terhormat. Kayak kerja kantoran gitu sama sepertiku, yang lebih bergengsi." Aku tertawa pahit. "Mas tahu nggak? Mas memang kerja kantoran tapi gajinya bahkan gak sebesar yang aku hasilkan dari jualan daster ini." Mas Bahrul diam. Tapi dari ekspresinya, aku tahu bahwa ia tidak peduli dengan penghasilanku. Yang ia pedulikan hanyalah harga dirinya di mata teman-temannya. Hari demi hari berlalu, dan sikapnya semakin menjadi-jadi. Ia mulai menghindari untuk pergi bersamaku keluar rumah. Jika dulu kami sering belanja bersama atau sekadar makan di luar, kini ia selalu mencari alasan untuk pergi sendiri. Pernah suatu hari aku mengajaknya ke sebuah pusat perbelanjaan untuk mencari bahan batik baru, tapi ia menolaknya dengan alasan capek. Namun, sore harinya, aku melihatnya nongkrong dengan teman-temannya di kafe. Aku tidak langsung menegurnya. Aku ingin melihat sampai sejauh mana ia akan bertahan dengan egonya. Aku ingin tahu apakah ia benar-benar malu atau hanya sedang terpengaruh omongan keluarganya. Namun,
Semua keraguanku terjawab ketika aku mendengar sendiri bagaimana ia berbicara tentangku di depan teman-temannya. Suatu hari, aku sedang berada di dapur saat Mas Bahrul menerima telepon dari salah satu temannya. Awalnya, aku tidak begitu memperhatikan, sampai aku mendengar namaku disebut. Iya, bro, gimana ya? Aku juga bingung. Masa istri gue jualan daster sih? Gue udah ngomong, tapi dia kekeh banget. Malu gue kalau orang-orang tahu. Hatiku mencelos. Aku berdiri terpaku di depan wastafel, tangan gemetar menahan emosi. Aku ingin keluar dan langsung menegurnya, tapi aku memilih untuk mendengar lebih lanjut. Kayaknya gue harus cari cara supaya dia berhenti. Kalau bisa sih, ya, gue pengen dia kerja yang lebih pantas lah. Gue kan suaminya. Malulah kalau istri gue kayak gitu. Jadi, selama ini ia bukan hanya malu, tapi juga ingin mengubahku. Ia ingin aku menjadi orang lain, seseorang yang lebih sesuai dengan standar gengsinya. Aku merasa dadaku sesak. Aku pikir ia mencintaiku karena aku adalah aku, tapi ternyata ia hanya mencintaiku jika aku sesuai dengan ekspektasinya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya apakah aku bisa bertahan dengan pernikahan ini. Jika suamiku sendiri malu dengan apa yang kulakukan, lalu apa artinya semua ini? Aku sudah melakukan segalanya untuk membangun rumah tangga ini, tapi yang kudapat hanyalah penghinaan. Aku menutup mataku, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus mengambil keputusan. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang rasa malu suamiku sendiri. Hubunganku dengan Mas Bahrul semakin terasa dingin. Aku bisa merasakan jarak yang semakin melebar di antara kami. Jika dulu ia masih mencoba berpura-pura peduli, kini ia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan rasa malunya. Ia semakin sering pulang larut malam, sering mencari alasan untuk tidak berada di rumah saat aku sedang melayani pelanggan. Aku mencoba menahan diri, mencoba mencari jalan agar pernikahan ini tetap bertahan, tapi rasanya semakin mustahil ketika ibu mertuaku mulai ikut campur dan menuntut sesuatu yang lebih menyakitkan. Hari itu, aku sedang membereskan tumpukan kain batik yang baru saja datang dari para pengrajin ketika ibu mertuaku datang. Ia tidak sendiri, melainkan bersama dua saudara perempuannya yang juga sering ikut mengomentari kehidupanku. Mereka bertiga masuk tanpa basa-basi, duduk di ruang tamu dengan wajah yang terlihat tidak senang. Aku menutup etalase tokoku, lalu menghampiri mereka dengan senyuman, meskipun di dalam hati aku bisa merasakan firasat buruk. "Ada apa, Bu?" tanyaku, mencoba tetap sopan. Ibu mertuaku menatapku dengan tajam. "Dinda, sampai kapan kamu mau bikin malu keluarga ini?" Aku terkejut. "Malu? Maksud ibu?" Salah satu saudara perempuannya, Tante Rina, mendengus sambil melipat tangan di dadanya. "Ya jelas malu, Dinda. Masa istri Bahrul masih aja jualan daster kayak gini?" Aku merasakan dadaku sesak, tapi aku berusaha tetap tenang. "Bu, aku nggak mengerti. Apa yang salah dengan pekerjaanku? Ini usaha halal. Aku nggak minta uang dari siapa-siapa. Aku juga nggak menyusahkan Mas Bahrul." "Tapi kamu bikin malu." Suara ibu mertuaku meninggi. "Orang-orang di keluarga besar udah mulai ngomongin kita. Mereka bilang, menantu keluarga kita jualan daster kayak pedagang pasar. Coba kamu pikir, apa nggak malu Bahrul punya istri kayak kamu?" Aku menggigit bibir, berusaha menahan gejolak di dadaku. Aku ingin berteriak bahwa justru aku yang selama ini menopang ekonomi rumah tangga, bahwa jika bukan karena aku, mungkin mereka tidak akan bisa hidup dengan nyaman. Tapi aku tahu, berbicara dengan mereka hanya akan sia-sia. Lalu, ibu mertuaku melanjutkan dengan sesuatu yang lebih menyakitkan. "Dinda, dengar baik-baik. Aku nggak bisa diam aja melihat kamu terus-terusan bikin malu keluarga ini. Jadi, aku sudah bicara dengan Bahrul.
Lebih baik kalian bercerai. Jantungku serasa berhenti berdetak sejenak. Aku menatapnya, berharap aku salah dengar. Bercerai? Suaraku hampir berbisik. Iya, jawabnya tanpa ragu. Kami sudah carikan wanita yang lebih pantas untuk Bahrul. Seorang pegawai bank, cantik, dari keluarga baik-baik. Dia bisa menaikkan derajat keluarga, bukan malah menjatuhkan seperti yang kamu lakukan sekarang. Aku menatap wajahnya, mencoba mencari secuil empati, tapi yang kutemukan hanyalah kesombongan dan penghinaan. Mereka tidak pernah benar-benar menerimaku sebagai bagian dari keluarga. Sejak awal, mereka hanya menganggapku sebagai seseorang yang harus tunduk dan menyesuaikan diri dengan standar mereka. Aku menoleh ke arah Mas Bahrul yang berdiri di sudut ruangan. Ia hanya diam, tidak mencoba membelaku, tidak berusaha mengatakan bahwa ia tidak setuju. Ia hanya menunduk, seolah setuju dengan semua yang dikatakan ibunya. Hatiku hancur. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin mengatakan betapa tidak adilnya semua ini. Tapi aku hanya bisa menahan napas, berusaha meredam emosi yang berkecamuk di dadaku. Aku tidak akan minta cerai, kataku akhirnya. Suaraku bergetar menahan amarah. Jika Mas Bahrul ingin berpisah, maka biarkan dia yang menggugat. Ibu mertuaku menatapku dengan tajam, lalu mendengus. Bagus. Kita akan urus perceraian ini secepatnya. Aku tersenyum miris. Jadi begini caranya mereka memperlakukan orang yang telah berjuang untuk keluarga ini? Aku mengangguk pelan, lalu berdiri. Baiklah. Aku tidak akan memohon untuk bertahan di pernikahan yang tidak menghargai aku. Jika ini yang kalian inginkan, maka aku akan pergi. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah masuk ke kamar, mengemasi barang-barangku. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku tidak akan lagi bertahan di tempat di mana aku terus-menerus dihina dan direndahkan. Jika mereka berpikir bahwa aku adalah beban, maka aku akan membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa mereka. Malam itu, aku duduk di atas tempat tidur dengan koper terbuka di depanku. Tanganku gemetar saat memasukkan baju-baju ke dalamnya. Aku mencoba menata semuanya dengan rapi, tapi rasanya dadaku terlalu sesak untuk berpikir jernih. Setiap lipatan kain yang kususun terasa seperti potongan kenangan yang harus kutinggalkan. Rumah ini, tempat aku pernah berharap akan menemukan kebahagiaan, kini menjadi tempat yang penuh luka. Di luar kamar, aku bisa mendengar suara ibu mertuaku yang masih berbicara dengan saudara-saudaranya. Nada suara mereka santai, seolah-olah baru saja menyelesaikan masalah kecil, bukan menghancurkan rumah tanggaku. Aku melirik ke arah pintu, berharap Mas Bahrul akan masuk dan mengatakan bahwa ia tidak serius. Bahwa ia tidak akan membiarkan ibunya memutuskan semuanya untuk kami. Tapi harapan itu sia-sia. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku hancur. Jika mereka ingin aku pergi, aku akan pergi dengan kepala tegak. Aku menutup koperku, lalu bangkit dan berjalan keluar kamar. Saat aku muncul di ruang tamu, ibu mertuaku melirikku dengan ekspresi puas. Bagus. Kamu akhirnya sadar diri juga, katanya dengan nada dingin. Aku tersenyum tipis. Jangan salah paham, Bu. Aku pergi bukan karena aku sadar diri, tapi karena aku sudah muak. Aku bisa melihat wajahnya menegang sesaat, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Aku menoleh ke arah Mas Bahrul, yang masih berdiri diam di sudut ruangan, menatap lantai seolah-olah semuanya bukan urusannya. Mas, panggilku pelan. Ia mengangkat wajah, tapi tidak ada keberanian di matanya. Aku minta maaf, Dinda, katanya akhirnya. Aku tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan dalam suara itu. Kau tidak perlu minta maaf, Mas. Kau sudah membuat pilihanmu. Aku hanya berharap kau tidak akan menyesalinya nanti. Ia terdiam.
Aku bisa melihat keraguan di matanya, tapi ia terlalu pengecut untuk melakukan sesuatu. Aku tahu, jauh di dalam hatinya, ia tidak ingin kehilangan aku. Tapi egonya, gengsinya, dan tekanan dari keluarganya lebih besar daripada keberaniannya untuk mempertahankan rumah tangga ini. Tanpa menunggu jawaban, aku berjalan keluar rumah. Angin malam menyentuh wajahku saat aku melangkah menuju taksi yang sudah menunggu di depan pagar. Aku memasukkan koper ke dalam bagasi, lalu membuka pintu mobil. Sebelum masuk, aku menoleh sekali lagi ke rumah itu. Rumah yang pernah kupikir akan menjadi tempatku membangun masa depan. Tapi tidak lagi. Aku melangkah masuk ke dalam taksi, menutup pintu, dan saat mobil mulai bergerak, aku tidak menoleh ke belakang lagi. Aku tahu, tidak ada yang perlu kusesali. Aku sudah memberikan segalanya untuk pernikahan ini, tapi jika mereka lebih memilih harga diri dan gengsi daripada aku, maka mereka tidak pantas untuk mendapatkan aku. Setelah perjalanan panjang yang terasa seperti selamanya, aku tiba di rumah orang tuaku. Saat aku mengetuk pintu, wajah ibuku muncul dengan ekspresi terkejut. "Dinda." Ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu matanya menangkap koper di tanganku. Ekspresinya berubah khawatir. "Nak, ada apa? Kenapa kamu pulang malam-malam begini?" Aku mencoba tersenyum, tapi air mataku akhirnya jatuh juga. "Aku pulang, Bu," bisikku, suaraku bergetar. Tanpa bertanya lebih lanjut, ibuku menarikku ke dalam pelukannya. Aku terisak di bahunya, membiarkan semua kesedihan yang kutahan sejak tadi malam tumpah. Aku merasa seperti anak kecil lagi, mencari perlindungan di pelukan ibuku. Ayahku muncul dari dalam, menatap kami dengan dahi berkerut. "Apa yang terjadi?" tanyanya serius. Ibuku menoleh padanya dengan tatapan penuh arti, lalu mengusap rambutku. "Sudahlah, biarkan Dinda istirahat dulu. Besok baru kita bicara." Aku bersyukur mereka tidak langsung membanjiriku dengan pertanyaan. Aku terlalu lelah untuk menjelaskan apapun. Aku hanya ingin tidur, ingin melupakan semuanya, walau hanya untuk satu malam. Saat aku berbaring di kamar masa kecilku, aku menatap langit-langit dan menarik napas panjang. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Aku tahu, besok akan ada pertanyaan, akan ada rasa sakit yang masih mengendap. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan ini menghancurkanku. Jika mereka mengira aku akan hancur setelah perceraian ini, mereka salah besar. Aku akan bangkit. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak membutuhkan mereka untuk menjadi sukses. Dan suatu hari nanti, mereka akan melihat ke belakang dan menyesali semuanya. Pagi itu, aku terbangun dengan kepala yang berat dan mata yang masih sembab karena tangisan semalam. Langit di luar jendela tampak sedikit mendung, seolah ikut merasakan kesedihanku. Aku menatap langit-langit kamar masa kecilku, merasakan nostalgia yang bercampur dengan kenyataan pahit yang baru saja kualami. Aku kembali ke rumah orang tuaku bukan sebagai anak perempuan yang pulang untuk berlibur, tetapi sebagai wanita yang baru saja gagal mempertahankan rumah tangganya. Aku menghela napas panjang sebelum akhirnya memutuskan untuk bangkit. Ketika aku keluar dari kamar, aroma teh hangat dan gorengan memenuhi udara. Aku melangkah ke ruang makan dan menemukan ibuku sudah duduk di sana, menatapku dengan tatapan penuh kasih. Ayahku juga ada di sana, diam dengan ekspresi seriusnya, seperti sedang menimbang kata-kata yang akan ia ucapkan. "Sudah tidur nyenyak, Nak?" tanya ibu dengan suara lembut. Aku mengangguk pelan, meskipun sebenarnya tidurku dipenuhi oleh mimpi-mimpi buruk tentang masa lalu yang baru saja kutinggalkan. Ayah meletakkan cangkir tehnya di atas meja, lalu menatapku dalam-dalam. "Sekarang, ceritakan semuanya. Apa yang terjadi?" Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tahu, cepat atau lambat aku harus menceritakan semuanya. Aku tidak bisa terus menghindar. Dengan suara lirih,
Aku mulai berbicara, menjelaskan bagaimana Mas Bahrul semakin lama semakin malu dengan pekerjaanku, bagaimana keluarga besarnya terus menghinaku, dan akhirnya bagaimana ibu mertuaku memaksanya untuk menceraikanku hanya karena mereka merasa aku tidak cukup terhormat bagi keluarga mereka. Saat aku berbicara, aku bisa melihat ekspresi ibuku yang berubah menjadi sedih, sementara ayahku semakin mengeras. Jadi mereka menilai kamu hanya dari apa yang terlihat di luar? Tanya ayah, suaranya mulai terdengar penuh kemarahan yang ia coba tahan. Aku mengangguk, menggigit bibir untuk menahan air mata yang ingin kembali jatuh. Mereka pikir aku hanya seorang penjual daster biasa. Mereka tidak pernah tahu bahwa aku lebih dari itu. Mereka tidak pernah bertanya, mereka hanya menilai dan menghina. Ibuku menggenggam tanganku dengan erat. Kamu sudah berusaha, Nak. Kamu tidak salah. Mereka yang buta dan terlalu sombong untuk melihat siapa kamu sebenarnya. Ayah menghela napas panjang, menatapku dengan penuh kebanggaan yang jarang ia tunjukkan secara langsung. Dinda, mereka sudah meremehkanmu. Jangan biarkan mereka benar. Kamu harus bangkit dan tunjukkan bahwa kamu lebih besar dari hinaan mereka. Aku mengangguk pelan, meskipun di dalam hati, luka ini masih terlalu dalam untuk bisa segera sembuh. Aku tahu aku harus bangkit, tapi untuk saat ini, aku hanya ingin membiarkan diriku bernapas sejenak. Beberapa hari berlalu, dan aku mulai merasa sedikit lebih tenang di rumah orang tuaku. Mereka tidak pernah menekan atau memaksaku untuk segera melupakan semuanya. Mereka membiarkanku memproses rasa sakit ini dengan caraku sendiri. Namun, kehidupan tetap berjalan. Meskipun aku ingin mengurung diri lebih lama, kenyataan bahwa aku masih memiliki bisnis untuk dijalankan tidak bisa kuabaikan. Aku mulai kembali menghubungi para pekerjaku, memastikan bahwa semua tetap berjalan meskipun aku sedang tidak berada di tempat. Aku juga mulai merancang strategi baru untuk bisnis batikku. Di sisi lain, berita tentang perceraian kami mulai menyebar di lingkungan sekitar. Aku tahu bahwa orang-orang akan mulai bergosip, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, aku tidak peduli. Biarlah mereka berbicara sesuka hati. Aku tidak lagi memiliki kewajiban untuk menjelaskan apapun kepada mereka. Suatu siang, saat aku sedang duduk di teras rumah sambil memeriksa laporan keuangan butik, seorang tetangga datang. Tante Mirna, seorang wanita parubaya yang selalu ingin tahu urusan orang lain. Aku sudah menduga bahwa kedatangannya bukan sekadar kunjungan biasa. Dinda, ibu dengar kamu sudah pisah sama Bahrul. Ya? Tanyanya, suaranya penuh rasa ingin tahu. Aku tersenyum tipis. Iya, Tante. Sudah selesai. Ia mendekat, duduk di kursi sebelahku. Aduh, kasihan sekali kamu, Nak. Padahal kamu itu cantik, pintar. Kok bisa-bisanya Bahrul nyanyain kamu? Apa dia selingkuh? Aku menggeleng, tidak ingin membahas lebih jauh. Bukan, Tante. Hanya perbedaan prinsip saja. Tante Mirna mendengus. Ah, itu pasti gara-gara keluarganya, kan? Aku tahu kok, mereka memang gengsian. Tapi ya sudahlah, Dinda. Jodoh nggak kemana. Siapa tahu habis ini kamu dapat suami yang lebih baik. Aku hanya tersenyum tanpa menjawab. Aku tidak ingin membahas tentang masa depan hubunganku dengan siapapun untuk saat ini. Yang aku inginkan hanyalah membangun kembali hidupku, membuktikan bahwa aku tidak membutuhkan mereka untuk sukses. Setelah Tante Mirna pergi, aku duduk termenung. Aku tahu bahwa perjalananku masih panjang. Rasa sakit ini belum sepenuhnya hilang, tapi aku tidak akan membiarkannya menghancurkanku. Aku akan bangkit. Dan aku akan membuktikan kepada dunia bahwa mereka telah salah menilaiku. Dan suatu hari nanti, Mas Bahrul dan keluarganya akan melihatku dari kejauhan dan menyadari bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka dapatkan kembali.
Hari-hari setelah perceraian itu terasa seperti sebuah fase transisi yang panjang. Aku masih harus beradaptasi dengan kenyataan bahwa aku bukan lagi seorang istri. Aku tidak lagi harus memikirkan bagaimana cara menyenangkan hati suami atau menyesuaikan diri dengan keluarga mertua yang tidak pernah benar-benar menerimaku. Namun, di sisi lain, aku juga harus menghadapi kenyataan bahwa ada banyak mata yang memandangku dengan penuh rasa ingin tahu, seolah menunggu apakah aku akan jatuh dan terpuruk setelah ditinggalkan. Tetangga-tetanggaku mulai berbisik-bisik setiap kali aku lewat. Beberapa ada yang bersimpati, tetapi tidak sedikit yang malah merasa puas dengan penderitaanku. Aku bisa melihat mereka menatapku dengan ekspresi penasaran, mungkin berharap aku akan menangis atau mengeluh tentang nasib burukku. Namun, mereka salah. Alih-alih meratap, aku justru semakin termotivasi untuk membuktikan bahwa hidupku tidak bergantung pada seorang pria yang bahkan tidak cukup berani untuk mempertahankanku. Aku mulai fokus pada bisnisku, lebih dari sebelumnya. Jika sebelumnya aku masih menjalankan segalanya dengan sederhana, kini aku memutuskan untuk memperluas usahaku. Aku tidak ingin hanya menjadi penjual daster, seperti yang mereka hina. Aku ingin menunjukkan bahwa aku lebih dari itu. Aku mulai bekerja lebih keras, menghubungi lebih banyak pengrajin batik, dan mencari cara untuk meningkatkan kualitas produknya. Aku ingin butikku tidak hanya dikenal sebagai tempat jualan biasa, tetapi sebagai brand yang memiliki nilai dan keunikan. Aku tahu bahwa kesuksesan tidak bisa diraih dalam semalam, tetapi aku tidak takut untuk memulai dari nol lagi. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang kerja di rumah orang tuaku, ayah masuk dengan ekspresi penuh pertimbangan. Ia duduk di kursi di seberangku dan mengamati beberapa desain batik yang sedang kukerjakan. "Jadi, apa rencanamu sekarang, Dinda?" tanyanya akhirnya. Aku meletakkan pensilku dan menatapnya. Aku ingin memperbesar usaha ini. Yah, aku tidak mau hanya sekadar menjual daster atau batik biasa. Aku ingin membangun brand sendiri. Aku ingin orang-orang melihat bahwa aku bukan hanya pedagang kecil, tapi seorang pengusaha. Ayah mengangguk, tampak puas dengan jawabanku. "Bagus. Kamu punya ambisi, dan itu yang dibutuhkan untuk berhasil. Tapi kamu tahu, perjalanan ini tidak akan mudah." Aku tersenyum tipis. Aku sudah terbiasa dengan yang sulit. Yah, aku tidak takut lagi. Ayah menatapku dengan bangga. "Itulah yang membuatmu berbeda, Dinda. Kau tidak pernah takut untuk berjuang. Kalau begitu, lakukan yang terbaik. Aku dan ibumu akan selalu mendukungmu." Aku merasa lega mendengar kata-kata itu. Aku tahu bahwa meskipun aku kehilangan suami dan keluarga mertua, aku masih memiliki keluargaku sendiri yang selalu mendukungku. Dan itu jauh lebih berharga. Beberapa minggu setelah perceraian, aku mulai sibuk dengan rencana ekspansi usahaku. Aku bertemu dengan beberapa investor kecil untuk membuat produkku sendiri. Aku sudah tidak lagi menjual daster milik produk lain. Aku memperbarui strategi pemasaran untuk produkku, dan bahkan mulai mempertimbangkan untuk membuka butik baru. Namun, yang paling membuatku bersemangat adalah rencanaku untuk membuka butik besar di lokasi yang sangat strategis, tepat di dekat rumah mantan suamiku. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pembuktian. Aku ingin mereka melihat setiap hari bahwa wanita yang mereka hina dan remehkan ternyata jauh lebih sukses daripada yang mereka bayangkan. Aku ingin mereka menyadari bahwa mereka telah membuang sesuatu yang sangat berharga, dan kini mereka hanya bisa melihat dari kejauhan, tanpa bisa lagi ikut menikmati hasil jerih payahku. Ketika aku mulai mengurus perizinan untuk pembangunan butik baruku, berita ini mulai menyebar. Beberapa kenalanku bahkan mengatakan bahwa keluarga Bahrul mulai panik ketika mendengar bahwa aku akan membuka usaha di dekat rumah mereka. "Serius, Din? Kamu benar-benar mau buka butik di sana?" tanya salah satu temanku, Rina, saat kami sedang makan siang bersama. Aku tersenyum. "Kenapa tidak?
Itu lokasi strategis. Bisnis tetap bisnis. Rina tertawa. Ah, kamu kejam juga. Ya, pasti mereka bakal nyesel setengah mati. Aku hanya mengangkat bahu. Aku tidak peduli mereka akan menyesal atau tidak. Yang aku pedulikan adalah bagaimana aku bisa membangun hidupku kembali, tanpa bergantung pada siapapun. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Suatu hari, ketika aku sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan seorang kontraktor yang akan menangani pembangunan butikku, aku tidak sengaja berpapasan dengan Bahrul di sebuah kafe. Ia tampak terkejut melihatku, seolah tidak menyangka bahwa aku masih bisa terlihat bahagia dan percaya diri setelah semua yang terjadi. Aku bisa melihat matanya menatapku dengan penuh kebingungan, mungkin juga sedikit penyesalan. Tapi aku tidak memberikan kesempatan baginya untuk berbicara. Aku hanya tersenyum tipis, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Hari-hari berlalu dengan begitu cepat. Aku semakin sibuk mengurus pembangunan butik baruku yang letaknya hanya beberapa ratus meter dari rumah keluarga Bahrul. Setiap hari aku terlibat dalam diskusi dengan kontraktor, memilih desain interior, hingga mengawasi sendiri pengerjaan bangunan agar sesuai dengan visi yang aku miliki. Aku ingin butik ini bukan hanya sekadar tempat jualan, tetapi juga sebuah simbol. Simbol dari seorang wanita yang diremehkan, dihina, lalu bangkit dan membuktikan bahwa dirinya jauh lebih besar dari semua tuduhan mereka. Setiap pagi, aku berangkat ke lokasi pembangunan dengan penuh semangat. Para pekerja mulai mengenalku sebagai sosok yang tegas dan perfeksionis. Aku ingin semuanya berjalan sempurna. Tidak ada celah sedikit pun yang bisa dijadikan alasan untuk meremehkanku lagi. Bahkan, aku berani memesan arsitek ternama untuk memastikan butik ini memiliki tampilan yang elegan dan mewah. Jika dulu mereka menganggapku hanya seorang penjual daster biasa, maka sekarang aku akan menunjukkan bahwa aku adalah seorang pengusaha yang sesungguhnya. Kabar tentang pembangunan butik ini dengan cepat menyebar ke lingkungan sekitar, termasuk ke telinga keluarga Bahrul. Aku bisa membayangkan bagaimana reaksi mereka saat mengetahui bahwa aku akan membuka bisnis di dekat rumah mereka. Aku yakin mereka pasti tidak menyangka bahwa wanita yang mereka hina dulu kini kembali dengan lebih kuat dan lebih sukses. Suatu sore, saat aku sedang berdiri di depan lokasi butik, memperhatikan para pekerja yang sibuk memasang jendela kaca besar, tiba-tiba aku melihat seorang wanita tua berdiri di seberang jalan. Ia mengenakan jilbab berwarna ungu dengan ekspresi wajah yang sulit ditebak. Aku mengenalinya dalam sekejap. Mantan ibu mertuaku. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya saat itu, tapi ia menatapku cukup lama sebelum akhirnya mendekat dengan langkah ragu-ragu. Dinda, sapanya dengan suara yang sedikit bergetar. Aku berbalik perlahan, menatapnya tanpa ekspresi. Ada apa, Bu? Tanyaku, suaraku datar tanpa emosi. Ia menelan ludah, seolah sedang berusaha menyusun kata-kata yang tepat. Jadi, butik ini benar-benar milikmu? Aku tersenyum tipis, menyilangkan tangan di depan dada. Tentu saja. Apa ibu pikir aku hanya main-main? Ia menghela napas panjang. Kamu benar-benar serius? Ya, nak. Aku bisa melihat kebingungan di matanya, bercampur dengan sesuatu yang tampak seperti penyesalan. Tapi aku tidak berniat mempermudah situasi ini untuknya. Aku masih ingat bagaimana ia memperlakukan aku. Bagaimana ia memaksa Bahrul untuk menceraikanku hanya karena ia malu dengan pekerjaanku. Ada hal lain yang ingin ibu katakan? Tanyaku dengan nada santai, meskipun dalam hatiku ada sedikit rasa puas melihat ekspresi terkejutnya. Ibu mertuaku tampak ragu. Dinda, sejujurnya, aku tidak menyangka bahwa kamu bisa sejauh ini. Aku tertawa kecil, tapi tidak ada kehangatan dalam tawa itu. Tentu saja ibu tidak menyangka, karena ibu tidak pernah mencoba mengenalku lebih dalam. Ibu dan keluarga ibu hanya melihat apa yang ada di permukaan, lalu memutuskan bahwa aku tidak cukup baik untuk anak ibu.
Ia terdiam. Wajahnya sedikit memerah, mungkin karena malu atau tersinggung. Aku tidak peduli. Tapi lihatlah sekarang, lanjutku. Aku berdiri di sini, membangun sesuatu yang bahkan tidak pernah kalian bayangkan. Sementara kalian hanya bisa menonton. Ibu mertuaku membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian ia menutupnya kembali. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan berbalik pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku menatap punggungnya yang menjauh dengan perasaan campur aduk. Ada bagian dari diriku yang ingin merasa puas, tetapi ada juga bagian kecil yang merasa kasihan. Namun, aku segera mengusir perasaan itu. Aku sudah cukup lama diinjak-injak oleh mereka. Sekarang, giliranku untuk berdiri tegak dan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Malamnya, saat aku sedang duduk di ruang tamu bersama orang tuaku, ponselku bergetar. Aku mengambilnya dan melihat nama di layar. Bahrul. Aku mendengus pelan. Setelah sekian lama, akhirnya ia menghubungiku. Aku bisa menebak alasan di balik panggilannya. Mungkin ia akhirnya menyadari bahwa aku bukan wanita biasa yang bisa diremehkan begitu saja. Aku membiarkan ponsel itu bergetar tanpa menjawabnya. Aku tidak perlu lagi mendengar alasan atau permintaan maaf darinya. Ibu tadi bilang kalau dia bertemu sama mantan mertuamu, kata ayahku tiba-tiba, menatapku dengan penuh perhatian. Dia datang ke lokasi butikmu. Ya. Aku mengangguk pelan. Iya. Yah. Sepertinya dia mulai sadar bahwa mereka salah menilaiku. Ayah mengangguk dengan ekspresi puas. Bagus. Tapi jangan pernah biarkan mereka kembali mengusikmu. Aku tersenyum. Jangan khawatir. Yah. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Ponselku kembali bergetar. Bahrul menelepon lagi. Kali ini, aku memblokir nomornya tanpa ragu. Jika dulu aku pernah berharap dia akan berubah dan mempertahankan aku, maka kini aku tahu bahwa aku tidak lagi membutuhkan pria seperti dia dalam hidupku. Aku menatap keluar jendela, melihat langit malam yang bertabur bintang. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi berjalan di jalur yang sama seperti dulu. Pagi itu, aku melangkah keluar rumah dengan semangat yang lebih besar dari sebelumnya. Hari ini adalah hari penting. Hari di mana butik baruku akan mulai memasuki tahap akhir pembangunan. Sebagian besar bangunan sudah berdiri dengan kokoh, dan hanya tinggal tahap penyempurnaan interior serta pemasangan beberapa elemen dekoratif. Aku ingin semuanya sempurna. Tak hanya sebagai pusat bisnis, tetapi juga sebagai pernyataan bahwa aku telah bangkit dari keterpurukan. Saat tiba di lokasi, aku melihat para pekerja sibuk menyelesaikan berbagai detail. Lantai marmer telah dipasang, dinding-dinding dihiasi dengan motif batik modern yang mencerminkan perpaduan antara tradisi dan kemewahan. Aku berjalan mengitari butik itu, merasakan kepuasan melihat impian yang selama ini kutanam akhirnya terwujud di depan mataku sendiri. Tiba-tiba, seorang pria berkemeja biru menghampiriku. Dia adalah Pak Arman, salah satu kontraktor yang mengawasi pembangunan butik ini. Bu Dinda, hampir semua sudah selesai sesuai rencana. Tinggal beberapa detail kecil di bagian pencahayaan dan dekorasi. Kalau semua berjalan lancar, dalam waktu 2 minggu butik ini sudah siap dibuka, katanya dengan senyum penuh profesionalisme. Aku mengangguk puas. Bagus. Pastikan semuanya sesuai standar. Aku tidak ingin ada kesalahan sekecil apapun. Pak Arman tersenyum dan mengangguk, lalu kembali memberi instruksi kepada para pekerja. Aku berdiri di tengah butik, menghirup udara dalam-dalam. Butik ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar penjual daster yang mereka remehkan. Ini adalah pernyataan bahwa aku bisa sukses tanpa mereka. Saat aku tengah menikmati momen itu, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki terburu-buru dari arah luar.
Aku menoleh dan melihat seorang pria yang sangat familiar berdiri di ambang pintu. Bahrul. Aku tidak terkejut, tetapi aku juga tidak senang melihatnya. Pria itu kini tampak lebih kurus dibandingkan terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya yang dulu selalu penuh kepercayaan diri kini tampak lebih suram, seolah ada sesuatu yang menggerogoti pikirannya. "Dinda," katanya dengan suara serak. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Apa yang kau lakukan di sini?" Dia melangkah lebih dekat, tetapi aku tetap berdiri di tempat, tidak memberi tanda bahwa aku ingin berbicara lebih lama dengannya. "Aku dengar kamu membuka butik di sini. Aku ingin bicara denganmu," katanya dengan nada memohon. Aku tertawa kecil, tetapi tidak ada kehangatan dalam tawa itu. "Oh, sekarang kau ingin bicara? Setelah semuanya selesai? Setelah kau membuangku karena merasa aku tidak cukup baik untuk keluargamu?" Bahrul menunduk, jelas merasa bersalah. Aku tidak tahu kalau kamu bisa sesukses ini, Dinda. Aku pikir." Aku menyela, nada suaraku lebih tajam. "Kau pikir aku hanya seorang penjual daster yang tidak punya masa depan? Kau pikir aku tidak lebih dari wanita yang bisa kau tinggalkan begitu saja tanpa konsekuensi?" Bahrul diam. Aku bisa melihat kegelisahan di matanya, seolah ia ingin mencari kata-kata yang tepat untuk membela diri. Tetapi aku tidak memberinya kesempatan. "Kau dan keluargamu meremehkanku. Kau bahkan lebih memilih membiarkan mereka menghina dan menekanku daripada berdiri di sisiku sebagai seorang suami yang seharusnya melindungi istrinya. Dan sekarang, setelah kau tahu bahwa aku bukan seperti yang kalian pikirkan, kau datang mencariku." Aku mendengus. "Terlambat, Bahrul. Aku sudah tidak peduli lagi." Dia tampak terguncang dengan kata-kataku. "Dinda, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Kalau saja aku bisa menunggu." Aku menyilangkan tangan di depan dada. "Kalau saja kau tahu aku akan sukses, kau tidak akan menceraikanku, begitu?" Aku menggeleng sambil tersenyum sinis. "Tapi saat kau pikir aku hanya wanita biasa, kau membuangku begitu saja. Itu artinya kau tidak pernah benar-benar mencintaiku, Bahrul. Kau hanya mencintai status dan kehormatan keluargamu." Dia membuka mulutnya lagi, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Aku bisa melihat dengan jelas bahwa dia tidak bisa membantah. "Aku tidak butuh permintaan maafmu," lanjutku. "Aku juga tidak butuh penyesalanmu. Aku sudah melanjutkan hidupku, dan aku harap kau juga melakukan hal yang sama." Aku berbalik dan berjalan meninggalkannya tanpa menoleh lagi. Aku bisa merasakan tatapannya yang masih tertuju padaku, tetapi aku tidak peduli. Aku tidak lagi ingin terjebak dalam masa lalu. Ketika aku kembali ke dalam butik, aku menarik napas panjang dan tersenyum. Aku telah memenangkan pertarungan ini. Bukan dengan balas dendam yang kejam, tetapi dengan membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa mereka. Bahrul dan keluarganya kini hanya bisa menyesali keputusan mereka. Tetapi aku terus maju, karena aku tahu bahwa masa depanku jauh lebih cerah tanpa mereka. Hari-hari berlalu, butik baruku hampir selesai. Aku semakin sibuk dengan berbagai persiapan sebelum pembukaan resmi. Namun, bukan hanya kesibukan yang mengisi pikiranku, tetapi juga berita yang datang dari berbagai arah. Sejak butik ini dibangun, banyak orang mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Tetangga-tetangga yang dulu sibuk membicarakanku kini mulai mendekat, beberapa dengan sikap manis yang dibuat-buat, seolah-olah mereka tidak pernah meremehkanku sebelumnya. Tapi aku tidak peduli. Aku tahu siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang hanya ingin ikut merasakan manisnya kesuksesan yang kini aku raih. Namun, yang paling menarik adalah bagaimana keluarga Bahrul mulai menunjukkan tanda-tanda keterkejutan dan ketidaknyamanan. Mereka mungkin mengira aku akan hancur setelah perceraian itu, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kini,
Setiap kali mereka keluar rumah, mereka harus melihat butik megah yang berdiri tepat di depan mereka. Sebuah pengingat bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku mendengar kabar bahwa Bahrul mulai sering murung. Ia tidak lagi seceria dulu, dan bahkan mulai mengalami kesulitan finansial sejak usaha kecil yang dijalankannya bersama keluarganya mengalami penurunan. Sementara aku terus naik ke puncak kesuksesan, mereka justru mulai merasakan getirnya kegagalan. Suatu sore, ketika aku sedang mengawasi pemasangan lampu-lampu kristal di dalam butik, seorang stafku datang menghampiri dengan wajah sedikit cemas. "Bu Dinda, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda," katanya ragu-ragu. Aku mengernyit. "Siapa?" "Pak Bahrul." Aku terdiam sejenak, lalu mendesah. Aku tahu cepat atau lambat ini akan terjadi. Aku melirik butik yang masih dalam tahap akhir pengerjaan, lalu mengangguk pelan. "Suruh dia menunggu di luar. Aku akan menemuinya sebentar," kataku akhirnya. Dengan langkah mantap, aku keluar dari butik dan menemukannya berdiri di dekat gerbang, tampak canggung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika ia melihatku, wajahnya seakan dipenuhi emosi yang sulit ditebak. "Dinda," katanya dengan suara rendah. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Apa lagi yang kau inginkan, Mas?" Dia tampak gelisah, seperti seseorang yang tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya ingin bicara sebentar. Tolong." Aku melipat tangan di depan dada, menunggu tanpa berkata apa-apa. Ia menghela napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar. Aku tahu aku telah menyia-nyiakanmu, dan aku menyesal, Dinda. Aku benar-benar menyesal." Aku tetap diam, membiarkannya melanjutkan. "Kau benar. Dulu aku terlalu takut dengan tekanan dari keluargaku. Aku terlalu bodoh untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Aku membiarkan mereka mempengaruhi keputusanku, dan sekarang aku kehilangan segalanya." Lanjutnya, suaranya terdengar putus asa. Aku mendengus pelan. "Sekarang kau sadar? Setelah semuanya terlambat." Dia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku tidak mengharapkan kau untuk memaafkanku begitu saja, tetapi aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Jika saja aku bisa mengulang waktu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Aku tertawa kecil, tetapi bukan karena geli. Lebih kepada betapa ironisnya keadaan ini. Sayangnya, waktu tidak bisa diulang, Mas. Dan aku sudah melangkah jauh ke depan. Aku tidak butuh penyesalanmu, tidak butuh permintaan maafmu. Aku baik-baik saja tanpamu. Dia terlihat semakin putus asa. "Dinda, aku mengangkat tangan, menghentikannya. Sudah cukup. Aku tidak ingin mendengar lebih banyak lagi. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, bukan karena aku masih peduli, tetapi karena aku tidak ingin membawa kebencian dalam hidupku. Tapi memaafkan bukan berarti aku ingin kau kembali dalam hidupku." Ia menunduk, seakan menyadari bahwa tidak ada lagi kesempatan baginya. "Aku mengerti," katanya pelan. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal." Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi itu tidak akan mengubah apapun. Aku berbalik dan melangkah kembali ke dalam butik, meninggalkannya berdiri di sana dengan segala penyesalannya. Aku tidak perlu melihat ke belakang untuk tahu bahwa ia sedang menatapku dengan rasa kehilangan yang mendalam. Dan aku terus melangkah ke masa depanku, tanpa sedikit pun keinginan untuk kembali ke masa lalu. Hari demi hari berlalu, butik baruku akhirnya selesai dengan sempurna. Bangunannya berdiri megah, mencolok di antara rumah-rumah sekitar, terutama rumah keluarga Bahrul yang terlihat jauh lebih sederhana di sebelahnya. Aku sengaja memilih desain yang elegan dengan nuansa modern dan sentuhan budaya tradisional yang kuat, seolah ingin menunjukkan bahwa kejayaan bisa diraih dengan tetap berpegang pada akar budaya.
Pembukaan butik ini menjadi acara besar di desa. Banyak orang datang, termasuk tokoh masyarakat, pelanggan setiaku, bahkan beberapa selebritas lokal yang tertarik dengan produk batikku. Aku merasa bangga melihat hasil kerja kerasku dihargai. Tetapi di balik kebanggaan itu, aku juga melihat ekspresi muram di wajah keluarga Bahrul yang berdiri tak jauh dari sana, menyaksikan sesuatu yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan. Ibunya, yang dulu selalu merendahkan pekerjaanku, berdiri dengan wajah yang sulit dibaca. Matanya menatap butik dengan campuran emosi, antara penyesalan, kekaguman, dan mungkin rasa malu. Aku melihatnya berbisik pada suaminya, yang hanya bisa mengangguk lemah. Bahrul sendiri tidak hadir hari itu. Mungkin dia terlalu malu atau terlalu terluka oleh kebodohan yang telah dia lakukan. Namun, aku tahu bahwa ia pasti mendengar tentang keberhasilanku, dan itu sudah cukup bagiku. Beberapa minggu setelah pembukaan butik, karma mulai menunjukkan keadilannya. Usaha keluarga Bahrul mulai mengalami kemunduran drastis. Ya, setelah mereka menghinaku berjualan daster, mereka justru membuka toko pakaian kecil di pasar setelah perceraian kami. Tetapi sejak aku membuka butik ini, banyak pelanggan yang dulu membeli dari mereka kini lebih memilih datang ke butikku. Kualitas batik dan daster yang aku produksi jauh lebih eksklusif, dan ini membuat bisnis mereka semakin sulit bertahan. Aku tidak pernah berniat untuk menjatuhkan mereka secara sengaja, tetapi inilah hasil dari sikap mereka sendiri. Jika dulu mereka mendukungku dan menghargai kerja kerasku, mungkin aku akan membantu mereka dalam bisnis ini. Namun, setelah segala penghinaan dan penolakan yang mereka lakukan, aku tidak merasa berkewajiban untuk menolong mereka. Suatu hari, aku mendengar dari seorang tetangga bahwa keluarga Bahrul sedang mengalami masalah keuangan. Utang mereka semakin menumpuk, dan mereka mulai kesulitan membayar sewa toko di pasar. Beberapa orang mengatakan bahwa ibu Bahrul bahkan sudah mulai menjual perhiasan dan barang-barang berharga untuk menutupi biaya hidup mereka. Aku seharusnya merasa kasihan. Aku seharusnya merasa bersimpati. Tetapi yang aku rasakan hanyalah keadilan yang akhirnya ditegakkan. Sore itu, saat aku sedang duduk di butikku, seseorang masuk dengan wajah yang kusut. Bahrul. Aku mengangkat alis, sedikit terkejut melihatnya datang ke tempat yang mungkin menjadi simbol kegagalannya. "Apa yang kau inginkan?" tanyaku dingin. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di hadapanku. Matanya tampak lelah. Jauh berbeda dari pria yang dulu pernah berdiri dengan penuh percaya diri di sampingku. "Dinda, aku tidak punya tempat lain untuk pergi," katanya lirih. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Maksudmu?" "Keluargaku, usahanya semakin hancur. Kami kehilangan banyak pelanggan sejak butik ini dibuka. Sekarang kami bahkan kesulitan membayar sewa toko. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Aku menahan tawa yang hampir keluar. Ironi dari situasi ini begitu jelas hingga hampir terasa seperti cerita dalam drama. "Dulu kau membuangku karena kau malu dengan pekerjaanku," kataku pelan, tetapi penuh makna. "Sekarang, kau datang padaku karena bisnis keluargamu hancur." Dia menundukkan kepala, tampak begitu terpuruk. "Aku tidak mengharapkan kau memaafkan atau menolongku. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku benar-benar menyesal." Aku menghela napas panjang, mencoba mencari sedikit rasa simpati dalam hatiku. Tapi aku tidak menemukannya. "Penyesalan tidak akan mengubah apapun, Mas," kataku akhirnya. "Aku telah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa melupakan bagaimana kau memperlakukan aku. Kau memilih untuk meninggalkanku demi kebanggaan keluargamu, dan sekarang kau harus menerima konsekuensinya." Dia menggigit bibirnya, lalu mengangguk pelan.
Aku mengerti. Aku menatapnya sejenak, lalu berkata, "Aku harap kau belajar sesuatu dari ini, Mas. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena kau tidak melihat potensinya. Dan jangan pernah memilih harga diri di atas seseorang yang mencintaimu dengan tulus, karena pada akhirnya, harga diri itu tidak akan menyelamatkanmu dari kehancuran." Dia berdiri perlahan, tampak lebih hancur dari sebelumnya. "Terima kasih sudah mau mendengarkanku," katanya sebelum berbalik pergi. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh, merasakan kemenangan yang tidak aku rencanakan. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang keadilan. Aku tidak perlu melakukan apapun untuk membuatnya menderita. Kehidupannya sendiri yang memberinya pelajaran. Dan aku tetap melangkah ke depan, tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Hari itu hujan turun dengan deras, membasahi jalanan di sekitar butikku yang semakin ramai dikunjungi pelanggan. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap angka-angka penjualan yang terus meningkat. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dulu aku hanya dianggap sebagai penjual daster biasa, tetapi kini aku adalah pemilik salah satu butik batik terbesar di daerah ini. Namun, di tengah kebahagiaan itu, aku mendengar kabar yang cukup mengejutkan dari salah satu karyawan butikku. "Bu Dinda, saya dengar keluarga Pak Bahrul sudah tidak punya toko lagi di pasar," kata Ratna, salah satu pegawaiku, sambil menuangkan teh hangat untukku. Aku mengangkat alis. "Maksudmu?" "Mereka akhirnya menutup toko mereka. Saya dengar dari ibu-ibu di pasar, mereka sudah tidak sanggup membayar sewa tempat. Jadi sekarang mereka hanya berjualan kecil-kecilan di rumah." Aku tersenyum kecil. Bukan karena bahagia melihat penderitaan orang lain, tetapi karena kehidupan benar-benar memberikan pelajaran berharga bagi mereka. Dahulu, mereka begitu bangga dengan usaha mereka, meremehkan pekerjaanku, bahkan menganggapku tidak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Sekarang, mereka harus kembali ke titik nol. Hujan di luar semakin deras, seakan menjadi latar yang sempurna untuk kabar ini. Aku menghirup tehku perlahan, membiarkan kehangatannya mengalir di tubuhku. Aku tidak akan mengolok-olok mereka atau merayakan kejatuhan mereka secara terang-terangan, tetapi aku juga tidak akan menawarkan bantuan. Mereka harus belajar dari kesalahan mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, aku sedang berjalan-jalan di sekitar pasar ketika sore hari. Aku tanpa sengaja melihat sosok yang familiar di sudut jalan. Bahrul dengan pakaian kantornya. Dia duduk di sebuah bangku kayu tua. Wajahnya tampak jauh lebih tirus dan lusuh dibandingkan terakhir kali aku melihatnya. Dia tidak lagi mengenakan pakaian rapi seperti dulu. Sekarang, bajunya tampak kusut, dan tatapannya kosong. Aku berhenti sejenak, mengamati dari kejauhan. Ada sesuatu yang menyedihkan melihatnya seperti ini, tetapi pada saat yang sama, aku tahu ini adalah konsekuensi dari keputusan yang dia buat sendiri. Tiba-tiba, aku melihat ibunya keluar dari sebuah rumah kecil di dekat situ. Wajah wanita itu juga tidak lagi semenyebalkan dulu. Keriput kekhawatiran tampak jelas di wajahnya. Dia membawa sebuah kantong plastik yang tampaknya berisi makanan sederhana, lalu duduk di sebelah Bahrul. Aku bisa melihat mereka berbicara, meskipun aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Namun, dari ekspresi mereka, aku bisa menebak bahwa mereka sedang membahas situasi sulit yang mereka hadapi. Aku menghela napas panjang. Aku bisa saja menghampiri mereka, menawarkan bantuan, atau setidaknya mengatakan sesuatu. Tapi apa gunanya? Aku bukan malaikat penyelamat mereka. Aku bukan orang yang harus bertanggung jawab atas kehancuran mereka. Aku memutuskan untuk berjalan pergi, meninggalkan mereka dengan nasib yang mereka pilih sendiri. Aku sudah memiliki jalanku sendiri,
dan aku tidak akan kembali ke masa lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, berita tentang kondisi Bahrul semakin menyebar. Beberapa orang mengatakan bahwa dia mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Dia tidak lagi bekerja di kantor, dan dia semakin sering terlihat termenung tanpa arah. Aku tidak bisa menyangkal bahwa mendengar hal itu sedikit mengguncang hatiku. Bagaimanapun, aku pernah mencintainya. Aku pernah berharap bisa menjalani hidup bersamanya. Tapi dia memilih untuk membuangku, dan kini dia harus menghadapi akibat dari pilihannya sendiri. Sore itu, aku berdiri di balkon lantai 2 butikku, memandangi jalanan yang mulai diterangi lampu-lampu kota. Aku berpikir, apakah Bahrul akan pernah benar-benar bangkit dari keterpurukannya? Atau apakah dia akan selamanya terjebak dalam penyesalan yang tidak ada akhirnya? Aku tidak tahu. Dan jujur saja, aku tidak lagi peduli. Yang aku tahu adalah aku telah memenangkan pertarungan ini, bukan dengan membalas dendam, tetapi dengan membuktikan bahwa aku lebih kuat dari yang mereka kira. Dan itu sudah lebih dari cukup. Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumah orang tuaku, menikmati secangkir teh hangat sambil mendengar suara rintik hujan di luar. Rasanya sudah lama sejak aku bisa benar-benar menikmati ketenangan seperti ini. Tanpa beban pernikahan yang menyakitkan, tanpa harus menghadapi ejekan dan tekanan dari keluarga mantan suamiku. Aku sekarang bebas, dan lebih dari itu, aku sukses. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama ketika ibuku tiba-tiba berkata, "Nak, tadi siang ibu bertemu dengan ibu Bahrul di pasar." Aku meletakkan cangkirku perlahan, menatap wajah ibuku yang terlihat ragu untuk melanjutkan. "Lalu?" tanyaku, berusaha terdengar setenang mungkin. Ia terlihat sangat berbeda dari terakhir kali ibu melihatnya. Matanya cekung, wajahnya penuh dengan garis kecemasan. Sejujurnya, ibu hampir tidak mengenalinya. Dia sempat menghampiri ibu dan bertanya tentang kabarmu. Aku menghela napas, sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. Apa yang dia inginkan? Ia meminta ibu untuk membujukmu agar mau bertemu dengan Bahrul. Katanya, anaknya sudah tidak seperti dulu lagi. Ia sering murung, mengurung diri, dan tidak mau berbicara dengan siapapun. Sepertinya, dia benar-benar hancur sejak perpisahan kalian. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba menekan emosi yang tiba-tiba muncul di dadaku. Aku tidak akan berbohong. Mendengar hal itu membuat hatiku sedikit bergetar. Dulu, Bahrul adalah pria yang penuh percaya diri, seseorang yang selalu merasa di atas angin. Sekarang, ia hanya bayangan dari dirinya yang dulu. "Apa kau mau menemuinya?" tanya ibuku hati-hati. Aku mengangkat bahu. "Untuk apa, Bu? Apa yang bisa aku lakukan? Aku bukan orang yang bisa menyelamatkannya dari kejatuhannya sendiri." Ibuku menatapku dengan tatapan lembut namun penuh makna. "Kadang, orang tidak perlu diselamatkan, Dinda. Mereka hanya butuh tahu bahwa mereka tidak sepenuhnya sendirian." Aku terdiam, menatap cangkir teh di tanganku. Ibuku selalu memiliki cara untuk membuatku berpikir lebih dalam, bahkan ketika aku tidak menginginkannya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke rumah keluarga Bahrul. Aku tidak tahu apa yang mendorongku untuk melakukan ini, mungkin rasa penasaran, atau mungkin masih ada sedikit sisi kemanusiaan dalam diriku yang tidak tega melihat seseorang jatuh begitu dalam. Ketika aku tiba di depan rumah itu, aku merasa aneh. Rumah yang dulu terasa begitu megah dan penuh kebanggaan kini tampak suram dan tak terawat. Catnya mulai pudar. Halaman depannya penuh dengan daun kering yang tidak tersapu. Seolah-olah rumah ini mencerminkan isi hati para penghuninya. Aku mengetuk pintu perlahan, dan beberapa detik kemudian,
Ibu Bahrul membukakan pintu. Matanya langsung membesar ketika melihatku. "Dinda, astaga, kau benar-benar datang," katanya dengan suara gemetar. Seakan tidak percaya aku benar-benar berdiri di sana. Aku mengangguk sedikit. "Saya dengar Mas Bahrul tidak baik-baik saja," kataku tanpa basa-basi. Dia menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. Dia sangat berubah, Nak. Sejak kalian bercerai, dia seakan kehilangan semangat hidupnya. Dia menyesali semuanya, tapi dia terlalu malu untuk meminta maaf lagi. Maukah kau bicara dengannya? Setidaknya, mungkin itu bisa sedikit meringankan hatinya. Aku menghela napas pelan. Baiklah, aku akan menemuinya. Ia segera mempersilakanku masuk, dan aku berjalan melewati ruang tamu yang kini terasa jauh lebih dingin dan sepi. Dahulu, di rumah inilah aku sering merasa seperti orang asing, dihina dan diremehkan. Kini, rumah ini terasa seperti tempat yang kehilangan jiwanya. Ketika aku masuk ke kamar Bahrul, aku hampir tidak mengenali pria yang duduk di sudut ruangan dengan pandangan kosong. Bahrul dulu adalah pria yang penuh percaya diri, selalu menegakkan kepalanya dengan kebanggaan. Namun, yang duduk di hadapanku sekarang adalah seseorang yang telah kehilangan semuanya. Bukan hanya hartanya, tetapi juga harga dirinya. Ketika ia menyadari kehadiranku, matanya membesar. "Dinda?" Suaranya serak, seolah ia belum berbicara dengan siapapun dalam waktu yang lama. Aku berdiri di dekat pintu, menjaga jarak. "Apa kabar, Mas?" tanyaku, meskipun aku tahu jawabannya sudah jelas. Dia tertawa kecil, tetapi terdengar begitu pahit. "Kau datang ke sini hanya untuk melihat betapa menyedihkannya aku sekarang." Aku menggeleng. "Aku datang karena ibumu memintaku. Katanya, kau sudah tidak seperti dulu lagi." Bahrul mengusap wajahnya dengan kedua tangannya, lalu menghela napas panjang. "Aku bodoh, Dinda. Aku benar-benar bodoh. Aku membiarkan keluargaku mempengaruhiku. Aku membuang seseorang yang mencintaiku hanya demi harga diri yang tidak berarti. Sekarang, aku kehilangan semuanya, dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk bangkit lagi." Aku menatapnya dalam diam. Inilah yang dulu aku harapkan, melihatnya menyesal, melihatnya menyadari kesalahannya. Tapi sekarang, aku hanya merasa kosong. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, Mas," kataku akhirnya. "Dan kau juga tidak bisa terus-terusan terjebak di dalamnya. Jika kau benar-benar menyesal, maka bangkitlah. Hidupmu belum berakhir." Dia menatapku dengan ekspresi putus asa. "Tapi tanpa kau, hidupku tidak ada artinya." Aku menghela napas panjang, merasa sedikit lelah dengan semua ini. "Hidupmu tidak seharusnya bergantung pada orang lain, Bahrul. Kau harus menemukan tujuanmu sendiri." Aku berbalik, berjalan menuju pintu. Sebelum aku keluar, aku menoleh sekali lagi dan berkata dengan suara tegas, "Aku sudah melanjutkan hidupku. Kau juga harus melanjutkan hidupmu." Dan dengan itu, aku pergi. Aku tidak tahu apakah kata-kataku akan membantunya atau tidak, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan kembali. Aku telah menemukan jalanku, dan tidak ada lagi alasan untuk menoleh ke belakang. Hari itu, aku duduk di dalam butikku, mengamati lalu lalang pelanggan yang datang dan pergi dengan senyum puas di wajah mereka. Aku seharusnya merasa lega, bahkan bahagia, karena semua impianku satu persatu telah menjadi kenyataan. Namun, entah mengapa, pertemuanku dengan Bahrul beberapa waktu lalu masih terbayang di pikiranku. Aku bukan orang yang suka memikirkan masa lalu, tetapi ada sesuatu dalam tatapan Bahrul yang membuatku sedikit terusik. Bukan karena aku masih mencintainya. Tidak, perasaan itu sudah lama lenyap. Tapi lebih kepada kenyataan bahwa seseorang yang pernah begitu tinggi hati kini jatuh begitu dalam. Dan aku menjadi saksi dari kehancuran itu. "Ratna,
Pegawaiku yang sudah bekerja cukup lama denganku, mengetuk pintu ruang kerjaku sebelum masuk dengan membawa beberapa dokumen. Bu Dinda, ini laporan penjualan bulan ini. Angkanya meningkat drastis, katanya dengan nada penuh semangat. Aku mengambil dokumen itu dan melihat angka-angka yang tertera di sana. Memang benar, penjualanku meningkat pesat, terutama setelah pembukaan butik baru di pusat kota. Aku seharusnya merasa bangga, tetapi aku hanya mengangguk pelan. Bagus. Terus pertahankan pelayanan dan kualitasnya, kataku. Ratna menatapku heran. Bu, biasanya ibu sangat antusias melihat angka-angka ini. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran ibu. Aku tersenyum kecil, mencoba menepis keraguannya. Hanya sedikit lelah, Ratna. Banyak hal yang harus kupikirkan. Ratna mengangguk mengerti, lalu meninggalkanku sendirian di ruangan itu. Aku kembali bersandar di kursiku, menghela napas panjang. Apakah aku masih menyimpan dendam? Tidak, aku rasa tidak. Aku hanya merasa bahwa kehidupan memang memiliki cara tersendiri untuk mengajarkan pelajaran berharga. Beberapa minggu kemudian, sebuah berita mengejutkan datang ke telingaku. Bahrul memutuskan untuk pergi meninggalkan desanya. Tidak ada yang tahu pasti kemana ia pergi, bahkan keluarganya sendiri. Yang mereka tahu hanyalah bahwa ia tidak tahan lagi menghadapi kehidupan yang terus-menerus mengingatkannya pada kesalahannya. Ibunya sempat datang ke butikku lagi. Kali ini bukan untuk meminta bantuan, tetapi hanya untuk berbicara. Dinda, aku tidak akan menyalahkanmu atas apa yang terjadi pada Bahrul, katanya dengan suara lirih. Aku tahu ini semua adalah akibat dari perbuatan kami sendiri. Kami terlalu sombong, terlalu memandang rendah orang lain. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Aku tidak pernah berharap mendengar pengakuan seperti ini darinya. Aku tidak pernah menginginkan ini terjadi, Bu, kataku jujur. Aku hanya ingin hidupku dihargai, ingin diperjuangkan seperti aku dulu memperjuangkan Bahrul. Dia mengangguk pelan. Dan sekarang kau sudah mendapatkan semuanya. Kau sukses, kau dihormati, dan aku yakin kau juga bahagia. Aku tersenyum tipis. Ya, aku bahagia. Kami terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya dia pamit pergi. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh, menyadari bahwa ini mungkin terakhir kalinya aku berinteraksi dengan mereka. Setelah kabar kepergian Bahrul menyebar, hidupku benar-benar terasa lebih ringan. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantuiku, tidak ada lagi beban dendam yang harus kupikul. Aku sepenuhnya fokus pada masa depanku, pada bisnis yang semakin berkembang, dan pada kebahagiaan yang akhirnya bisa kuraih tanpa perlu pengakuan dari siapapun. Aku memutuskan untuk membuka cabang butik baru di kota besar. Aku ingin membawa bisnis batikku ke tingkat yang lebih tinggi, ingin membuktikan bahwa perempuan bisa sukses dengan kerja kerasnya sendiri. Saat aku berdiri di depan butik yang sedang direnovasi, aku tersenyum puas. Aku telah melalui begitu banyak hal, dari penghinaan, pengkhianatan, hingga kemenangan yang manis. Dan kini, aku benar-benar siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidupku, tanpa bayangan masa lalu yang menghambatku. Aku adalah Dinda, perempuan yang dulu diremehkan, tetapi kini berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin besar di ruang pribadiku, mengenakan kebaya batik rancangan terbaru dari butikku sendiri. Motifnya elegan, dengan warna-warna lembut yang mencerminkan perjalanan hidupku, penuh perjuangan, namun tetap indah. Aku menghela napas panjang, mengingat kembali semua yang telah kulalui. Dulu, aku hanya seorang perempuan yang dianggap remeh oleh keluarga suamiku. Aku yang berjualan daster dengan penuh semangat, namun justru dianggap mempermalukan keluarga. Aku yang dihina, direndahkan, dan akhirnya dibuang begitu saja. Tetapi kini,
Aku berdiri tegak dengan usaha yang semakin berkembang, dengan banyak orang yang menghormatiku bukan karena statusku, tetapi karena kerja kerasku. Hari ini, aku akan meresmikan butik terbesarku, yang sengaja kudirikan di dekat lingkungan tempat tinggal mantan suamiku. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai simbol bahwa aku telah memenangkan pertarungan ini, bukan dengan membalas dendam, tetapi dengan membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa mereka. Saat aku tiba di lokasi peresmian, banyak orang sudah berkumpul. Para pelanggan setiaku, rekan bisnis, bahkan beberapa tokoh penting di kota ini hadir untuk menyaksikan pencapaian baruku. Aku tersenyum pada mereka semua, menyadari bahwa perjalanan panjangku akhirnya membawaku ke titik ini. Aku melangkah ke atas panggung kecil yang telah disiapkan untuk pidato pembukaan. Mikrofon di tanganku terasa dingin, tetapi aku siap. Selamat pagi semuanya. Aku memulai dengan senyum. Hari ini bukan hanya hari peresmian butik baru, tetapi juga simbol dari kerja keras, ketekunan, dan keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita benar-benar berusaha. Orang-orang bertepuk tangan, dan aku melanjutkan. Dulu, aku memulai usaha ini dari nol. Aku menjual daster, sesuatu yang dianggap remeh oleh sebagian orang. Tetapi aku percaya bahwa setiap pekerjaan, sekecil apapun, memiliki nilai dan kehormatannya sendiri. Dan hari ini, aku berdiri di sini sebagai pemilik jaringan butik batik yang semakin berkembang. Tepuk tangan kembali bergema. Setelah pidato selesai, acara dilanjutkan dengan pemotongan pita. Ketika aku memotong pita merah di depan butik baruku, perasaan lega dan puas mengalir di seluruh tubuhku. Aku benar-benar telah berhasil. Setelah acara selesai, aku duduk di ruang VIP butik, menikmati secangkir teh hijau. Saat itu aku menyadari sesuatu. Hari ini bukan hanya peresmian butik baruku, tetapi juga peresmian kebebasanku dari bayang-bayang masa lalu. Aku telah menutup bab itu sepenuhnya, tanpa ada penyesalan, tanpa ada rasa ingin kembali. Aku telah menang, bukan dengan membalas dendam, tetapi dengan membuktikan bahwa aku lebih kuat dari yang mereka kira. Dan itu, bagi aku, adalah kemenangan sejati.